أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Gimana kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang senantiasa kita panjatkan terus ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena telah memberikan seluruh kenikmatan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat sehat, nikmat luang, dan nikmat berkumpul itu bersama saudara-saudara seiman dan selintas agama. Ya, dalam bumi gitu ya, kita selintas agama pun kita selalu berusaha memberikan warna yang terbaik buat sesama umat, sama manusia juga. Dan tak lupa sholawat serta salam tetap kita senantiasa aturkan kehadirat Rasul kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada intinya udah sambil di perjalanan ada kegambar ingin nyampean apa gitu. Pada kultum kali ini Ane ingin menyampaikan terkait takdir. Takdir ibarat, ada yang mengibaratkan kemarin ada orang Iwan siapa ya. Pokoknya pada intinya takdir itu ibarat sepiring tahu, sepiring tempe, tidak ada yang tahu. Bener kan? Itu juga bener juga itu. Tidak ada yang tahu gitu. Nah, pada kali ini Ane pengen nyampein sebuah kejadian yang dirasa ini perlu diri pribadi gitu buat jadi pelajaran buat pribadi. Ternyata takdir itu tidak ada yang tahu gitu. Semuanya tempe gitu. Terkait itulah Ane pengen membawakan sebuah cerita. Bukan cerita sih, kejadian gitu. Pada tanggal 8 Agustus, tepatnya pukul 6 pagi, di sekitar sawah, tepatnya di pematang sawah gitu. Dengan melihat pemandangan sawah yang begitu hijau, embun pagi yang turun menyejukkan hati gitu. Kan? Menyejukkan pandangan, serta gunung yang menjadi bukti bahwa gunung sebagai pasaknya dunia ini gitu ya. Setelah itu apalagi? Oh iya, bulir-bulir padi yang mulai terisi, yang bakal jadi bekal kita buat beribadah kepada Sang Khalik gitu ya. Dan juga lambean apa? Lambean daun-daun rerumputan serta daun padi gitu, sangat apa ya, seakan-akan apa ya, menyapaannya gitu, membawa kerinduan kampung gitu, kerinduan kampung yang asri gitu. Insya Allah pada kondisi itu ada suatu kejadian antara yang diceritakan antara seekor kucing dengan seekor katak. Nah, beneran, seekor kucing yang seekor katak lagi disebut jangan bukan saling memakan ya, seakan-akan kucing mau makan katak gitu. Padahal sebetulnya bener. Tapi kalau Ane ingat waktu di situ kan sambil zikir pagi gitu. Ketika Ane menghayati waktu itu dari ini apa ya, surat Al-Imran ayat 2 yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Nah, di situ Ane berpikir, ada yang aneh, masa
kucing main sama katak gitu. Padahal itu kucing itu apa karnivora ya, itu pasti bakal dimakan. Aneh pikiran aneh gitu. Dengan ini kan pasti gimana sih Allah itu mengurus makhluknya kan tetap ada rasa penasaran gitu, wajar kan ya. Itu coba aneh itu terkait takdir juga gitu. Itu nanti takdirnya dimakan atau enggak? Secara ilmu IPA mungkin ya, itu pasti dimakan nanti. Nah itu aneh perhatiin lama juga dimakan digigit-gigit tapi nggak serius gigitnya seakan-akan gitu. Digigit dikit itu. Terus lari kataknya lepas, lari. Terus dikejar lagi gitu. Kan mau lari ke selokan gitu. Ke pematang di pinggir sawah kan ada selokan tuh di rumah-rumah pinggir sawah itu kan ada selokan. Lari gitu. Terus dikejar lagi sama kucingnya. Ditarik lagi ke tengah jalan gitu. Mau dimakan lagi gitu. Beberapa kali, mungkin hampir 10 kali gitu. Lari terus. Wah, ini kurang sabar. Aneh amatin gitu. Mungkin lagi futur-futurnya mungkin ya. Makanya sampai detail ngeliatin sampai selesai kejadian itu gitu. Itu skenario Allah kan nggak bakal itu. Dan pasti ada hikmahnya ini. Kalau aneh yakin aneh kan setiap kejadian pasti ada hikmahnya gitu. Hujan sama Allah terus gitu. Walaupun itu seakan-akan itu hal buruk buat kita, buat teman-teman pasti ada hikmahnya. Mungkin itu seujung kuku atau sebesar jarah. Padahal jarah kecil padahal ya dibanding kuku gitu. Tapi pasti ada hikmahnya. Aneh amatin terus. Udah lari gitu. Udah lari lagi. Terus dicoba diambil lagi, mau dimakan lagi. Tapi dengan kondisi si katak itu kan udah mulai lemah gitu ya. Udah jalannya pun sambil ngesot gitu. Sering enggak lagi lompat. Kalau katak kan lompat ya. Lompat terus itu sampai udah tenaganya udah mulai habis gitu. Akhirnya pada endingnya aneh kan pikirnya itu pasti dimakan ya kan. Teman-teman mungkin gimana pandangannya? Pasti dimakan ya itu. Apalagi enggak juga sih ada yang berpandangan mungkin sama dengan aneh. Ada mungkin yang bilang enggak juga itu penasaran itu juga. Pasti kan takdir kan kayak tadi tidak ada yang tahu gitu kan. Aneh mandangnya ini dimakan. Soalnya dengan kondisinya udah lemah, udah beberapa kali dikejar, ditarik lagi, dikejar, ditarik lagi. Pada akhirnya ada hal yang memalingkan si kucing ini gitu. Sehingga nggak fokus mungkin udah kenyang gitu ya. Atau udah males main sama katak udah bukan selera, bukan levelnya lagi gitu. Mungkin langsung larian ke sawah. Akhirnya katak itu selamat itu. Oh iya, kita nggak bisa berperan gitu. Kita bisa menyangka sih, itu pasti dimakan. Tapi kalau Allah berkehendak, maka kun fayakun, maka jadilah gitu. Kita nggak tahu gitu. Begitupun ini di sini banyak masalah. Mungkin teman-teman sebagian teman ngerasa Hafir banyak masalah sampai puncak-puncaknya kemarin lah gitu, sampai puncak-puncaknya. Tapi kalau kayak tadi lah, aneh yakinnya ini buruk buat aneh, ini kayaknya seakan-akan udah aneh yang salah lah, aneh keluar aja lah gitu, keluar gitu ya. Tapi dengan pertimbangan kalau aneh keluar dengan meninggalkan ini tanpa secara nggak baik gitu, itu juga nggak enak juga gitu. Makanya mungkin ada hikmah di balik inilah gitu. Alhamdulillahnya ada hikmahnya. Nah, ya terkait takdir ini benar ada yang mengibaratkan sepiring tempe, tidak ada yang tahu gitu. Kalau ada yang tahu pasti ada yang selera tahu makan tahunya aja lah gitu. Karena semuanya tempe ya nggak ada yang tahu gitu. Paham kan? Nggak ada yang tahu bener kan? Masih ada waktu? Ah, astagfirullah. Tapi nggak cerita ini. Ingat pada intinya jangan. Mungkin buat nenangin diri ya ini ya. Sharing-sharing aja ya. Terus juga ini ada pesan lagi buat teman-teman terkait dakwah juga ya. Aneh kan juga nyoba kalian praktekin dakwah gitu ya. Kalau di sini kan jargonnya pengen jadi ulama pemersatu umat gitu kan ya. Nah, paling tidak sekecil apapun kita berusaha untuk berdakwah gitu kan, biar mencerminkan sebagai seorang calon ulama gitu. Minimal ada pengen lah ya Allah dengan keterbatasan aneh pengen lah jadi pendakwah gitu. Ya kecil-kecilan dari hal yang sepele. Contohnya ya yang udah aneh ikhtiarin gitu ya. Mungkin kalau buruk jangan ditiru, kalau baik ya siapa tahu bisa jadi tambahan tetes air buat menyegarkan pikiran kita gitu. Nah, tadi 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 sore, nah ini sepedaan.
sepedaan sampai jauh pokoknya di pematang sawah ada yang jualan cuangki. Cuangki atau apa? Tuangki ya? Tuh, cuangki ya. Tuh ada kepanjangannya kayaknya. Apa? Apa? Hah? Cari uang jalan kaki kata Kang Imam. Ya Allah. Hmm. Aneh lihat gitu. Aneh kan ada pertigaan gitu. Hah? Jalan kaki kan cuangki, jalan kaki. Bener itu sesuai katanya gitu. Jalan kaki bener gitu. Gak ada yang salah gitu. Aneh ada pertigaan gitu kan. Aneh mau lurus itu cuangkinya ke arah pematang sawah. Itu pernah Anda lewatin gitu. Itu pemandangannya bagus. Depannya gunung, yang pokoknya yang ujungnya gunung, depan apa mata kita itu hamparan sawah yang hijau gitu. Wah, kalau makan di situ sambil lihat pemandangan ngobrol sama emangnya kan wah enak juga gitu. Walaupun ngobrolnya bukan sama pasangan gitu kan ya. Oh, ini mulai dewasa mungkin. Walaupun dengan walaupun sama sama seorang penjual cuanki pun bisa nikmat asal kita bisa memposisikan suasana gitu. Aneh di situ alasannya gitu. Aneh kan niatnya mau lurus, di belokan ada cuanki gitu. Kayak aneh tahu itu perjalanan jauh, ada apa itu persawahan yang jauh ke pemukiman yang lain gitu. Wah, juga sekalian lah itu juga kita berbagi rezeki gitu kan. Sekalian Anda juga mau ngisi perut lah gitu kan sambil menggayuh sepeda kan gitu ya. Anda ke situ terus tanya gitu, dari mana Mang? Gitu kan. Dari Bogor gitu. Dari Bogor, bener. Dari Bogor. Mungkin jalan kaki sampai ke sini mungkin ya. Enggak. Ternyata merantau itu ya ada bosnya gitu. Ada bosnya. Terus nanya ke Ane, mondok di mana gitu. Mondok di Magdis gitu. Di Magdis di Riung Purna gitu. Nah tanya di situ belajar apa gitu, belajar Al-Quran. Terus aneh balik nanya gitu ya, antum Islam nggak gitu. Benar, loh kita kan harus tahu lawan bicara biar kita nggak salah bicara gitu kan. Takutnya lintas agama kan repot gitu kan. Kalau kita salah ngomong gitu kan malah menyinggung perasaan orang lain kan juga jadi masalah juga gitu kan. Terus aneh tanya, beliaunya bilang Islam, alhamdulillah. Wah kita saudara, gitu. Sesama Islam kan, sesama Muslim kan saudara gitu. Kita saudara kan, aneh bilang gitu. Oh iya gitu, alhamdulillah gitu. Terus tanya kan di sini kan Al-Quran gitu. Ada terus beliau ngeluarin perkataan gini, kalau aneh di daerah aneh gitu ngamatin gitu kan, ngamatin antara pondok A sama B itu beda beda yang dibahas, beda pemikiran juga seakan-akan ada kontra gitu. Nah, itu mungkin beda beda pemahaman, beda pemikiran dan perlu kita satukan gitu kan. Ada yang berperan untuk menyatukan keduanya biar nggak ada kesalahpahaman gitu. Itu terkait Islam kan selama mengaku kita mengaku umat Islam, kitabnya sama, kitab Al-Quran, sholatnya sama, 5 waktu bukan 5 hari sekali gitu ya. Nah kan kadang kan ada orang 5 hari sekali gitu kan. Atau bahkan seminggu sekali sholat Jumat aja gitu. Ada kejadian kalau di masyarakat ada, karena kita beragam gitu. Dan keimanan seseorang pun kan beragam gitu. Ada yang belum mampu 5 hari sekali katanya. Yang penting ngaku iman gitu kan ada beragam kalau di masyarakat kan jumpain gitu. Nah tinggal kita calon ulamanya kita di sini belajar yang dikatakan Ustadz Saiful tadi pagi itu ngena banget gitu. Kita pada intinya kita beramal gitu kan. Kita tingkatkan kepekaan antar sesama mungkin ada kekurangan Bu Ane memandang teman-teman ya mohon maaf mungkin kalau salah mohon ditegur gitu jangan sungkan ya mentang-mentang Ane usianya tinggi gitu usianya lebih tua gitu kan wah dihormatin kalau salah kan jangan Ane juga manusia biasa gitu kalau ada salah tegur aja nggak apa-apa tapi jangan di forum ya itu kan nggak baik juga gitu di pribadi aja di lantai atas gitu mohon maaf
Kang gitu, antum salah di bagian ini gitu. Ngomong aja biar ada perbaikan gitu kan, biar nggak ada prasangka di belakang gitu. Itu juga kalau kita terus-terusan saling di belakang kan jadi amal buruk gitu. Yang bahkan kita secara nggak sadar di bukunya Ustaz Saiful di yang buku yang kedua itu tentang surat apa kan? Al-Maidah ayat 71. Itu ada tadaburnya, ada penjelasannya itu di situ. Itu di situ terkait fitnah juga di situ ada pembahasannya bahwa yang kita ngerasa itu bukan fitnah tapi kita sadar bahwa itu fitnah atau bahkan ada ketidakbaikan lah. Kita ada dikasih kesadaran ya menurut kita benar cari klarifikasi dulu ya kayak cari sumber-sumber data yang benar nggak satu sudut pandang gitu kan. Nah ketika udah kita final itu menurut kita benar dengan pertimbangan kita ngobrol sama beberapa ustadz gitu asal kita nggak main hakim sendiri gitu kan kita usaha dulu lah nanti pasti ada hikmahnya gitu karena kita ngerasa benar beberapa orang itu benar gitu kita ngobrol kita enaknya titik temunya gimana gitu kan pada intinya di situ dijelaskan bahwa kalau ada suatu fitnah dan itu kita menyadari bahwa itu buruk dan hadis Rasul pun kan jelas gitu barang siapa kita ngomong di belakang seseorang itu kan juga ibarat kita makan daging bangkai bahkan ya bangkai saudara sendiri. Kalau daging masih kemungkinan besar kita sembeli masih bisa ya. Jadi daging. Kalau bangkai kan mati baru kita makan gitu kan. Seakan-akan kayak gitu. Wah parah gitu. Ibarat bangkai kan kadang kita nggak tahu kondisi bangkainya gitu. Bangkainya udah busuk, wah dimakan gitu kan jijik gitu kan ya. Nah mungkin aneh mandangnya itu salah ya. Mungkin teman-teman bisa membenarkan gitu. Alhamdulillah ada titik temunya gitu. Nah terkait ini di situ kan ada anjuran buat nyelesain gitu biar walaupun itu benar atau salah biar jelas nanti ada titik temunya jelas oh ini salah oh ini benar semuanya mengakui benar oh ya kalau benar dilanjut gitu kalau salah diperbaikin sama-sama gitu pada intinya itu dan juga bagi teman-teman atau pemirsa Magdis TV yang menonton ini ya bisa beli buku tafsir 10 qiraat surat Al-Maidah tentang peradaban dunia bisa menghubungi ada nomor di atas atau di bawah ya, udah pokoknya bisa chat lah atau tinggalkan di kolom komentar gitu kan biasanya tinggalkan di kolom komentar bisa bisa juga datang langsung ke Magdis sekalian survei pondok kalau semisal punya anak segala atau saudara bisa mondok di sini ngafal Quran gitu dan bagi teman-teman aneh gitu iya kalau kan kemarin ada yang beli waktu liburan kemarin aneh manfaatin buat waktu liburan lebaran ya itu. Nah, aneh manfaatin iseng-iseng dari sini bawa buku gitu juga. Itu kan dalam rangka aneh berlatih pengen jadi seorang penyebar kebaikan gitu kan ya. Kalau pengen seorang ulama aneh ngerasa wah sadar diri gitu. Tapi berusaha dulu gitu. Tetap karena dengan di sini gitu. Di sini kan dituntut nanti harapannya gitu sebagai ulama gitu. Nah di situ juga belajar dakwah di situ nyebarin buku gitu nyebarin buku dengan disuruh beli kan kalau di sini kan disuruh beli juga kan gitu karena ini perdana gitu buku kan bukunya juga mahal gitu ilmunya sangat mahal kalau ini dicari nggak tentu semua tempat ada gitu kan karena 10 qiraat pembahasan 10 qiraat itu juga banyak rujukannya sama beliau gitu dan juga ada catatan kakinya kalau dirasa perlu gitu di bawahnya ada bagi teman-teman bisa lah ngontak aneh nanti kalau liburan gitu soalnya tadi kemarin itu ada teman aneh yang sempat beli gitu sempat beli alhamdulillah laku ada yang nentang juga ada yang nentang wah buku ini salah aneh gitu mungkin teman-teman nanti bisa jadi pembelajaran lah salah aneh waktu aneh nawarin gitu kan tersegel nah nanti alangkah baiknya bahwa yang udah dibuka gitu kita baca karena aneh kemarin juga dadakan gitu kan juga nggak ada pengalaman jual buku gitu. Selama ini kan aneh jual buah, jual apa ya? Jual buah, jual kebab mungkin bos aneh ada kesempatan apa itu nonton gitu. Jual kebab,
terus jual apa ya, ceriping gitu. Banyak lah. Yang teman-teman juga tahu yang di rumah gitu, jual ceriping gitu. Nah, disuruh jual beli gitu, jual beli, jual buku gitu ya. Wah, nggak punya pengalaman jual buku gimana ini? Tapi aneh, niatnya buat berdakwah gitu kan. Ah, sasarannya ini buku ini kalau kalangan umum yang nggak sama sekali nggak apa ya paham agama gitu, paling oh buku apa ini kan gitu ya. Makanya aneh sasar ke tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama gitu. Aneh ada yang nentang juga gitu, ada wajar lah kalau di hidup selama hidup di dunia kan ada yang nentang, ayah pro kontra biasalah itu kayak itu. Begitupun di sini aneh ngerasa gini oh, biasa kita kan sesama muslim ya saling mengingatkan gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Robbana anzalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Robbana la tuzigh qulubana wa ba'is hadaitana wa hab lupa wa ba'is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Hah? Innaka antal wahhab. Bukan itu kan. Nah, Robbana anzalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.